Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk siswa-siswi SMP baru, yaitu SMP 1 Bangsal. Ya. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Febri Andi Wibowo, biasa dipanggil dengan Pak Febri. Ya, untuk materi hari ini adalah materi tentang anti narkoba. Ya, sebelum kita jelaskan, kita lanjut ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita tahu apa artinya tentang anti narkoba, perlu kalian ketahui bahaya narkoba dan strategi pencegahannya itu apa saja. Ya, di Indonesia, narkoba tergolongkan adalah barang yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dipergunakan. Nah, dari dalam Indonesia sudah dimasukkan di dalam dasar hukum. Yang pertama, sampai bisa dilihat sendiri, ada beberapa undang-undang yang ada di Indonesia ini tentang bahaya narkotika. Selanjutnya yaitu bahwa Pak Presiden Jokowi pernah berbilang di Indonesia saat ini adalah sangat darurat narkoba. Oleh sebab itu, ada potret permasalahan narkoba di Indonesia, antara lain yang pertama adalah geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di pelosok negeri ataupun di pelosok untuk wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adalah demografis yang sangat besar. Lebih dari 250 juta jiwa menjadi pasar potensi peredaran gelap narkoba. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak dan juga kalangan orang tua. Yang keempat, minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba. Jadi kurangnya tempat atau rehabilitas untuk narkoba di Indonesia ini. Yang kelima, yaitu adalah stigma terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga takut melaporkan diri. Yang keenam, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerah kepada penjahat narkoba. Untuk yang ketujuh, modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang hingga sampai 41 jenis baru. Yang kedelapan, lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Yang terakhir yaitu 9, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba bisa diperkirakan hampir 631 triliun rupiah. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah ancaman perkembangan narkoba jenis MPS. Nah, MPS di sini ya, biasa disebut New Psychoactive Substance, yaitu adalah narkoba jenis baru atau hasil sintetis. Lebih dari 830 jenis NPS beredar di dunia. Jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional. Untuk selanjutnya yaitu 74 jenis MPS beredar di Indonesia. Jumlah 74 MPS tersebut hanya jumlah yang berhasil ditemukan. Bisa jadi yang telah masuk ke Indonesia lebih dari jumlah tersebut. Yang ketiga adalah ada 66 jenis MPS telah diatur oleh Permenkes tahun 2008. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis MPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika yang sesuai dengan undang-undang nasional. Yang keempat yaitu adalah ada 8 jenis MPS yang belum diatur oleh Permenkes. Penerbitan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika termasuk jenis MPS. Untuk slide selanjutnya yaitu ancaman kejahatan cyber. Ya. Perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau menciptakan
celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan barang narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh kepolisian ataupun yang lain. Ada beberapa 3 macam. Yang pertama yaitu adalah subweb market, atau biasa disebut peredaran narkoba dilakukan melalui sosial media dan website. Biasanya ini sering terjadi di dunia sekarang, termasuk di kalangan pelajar. Untuk yang kedua yaitu adalah dark web market. Peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak, yaitu tadi. Yang ketiga yaitu crypto market. Transaksi menggunakan situs melalui internet tidak mudah dilacak identitas tersembunyi. Nah, seperti kejahatan cyber, susah untuk dicari dan mereka bersembunyi-sembunyi untuk memasarkan atau menjual barang haram tersebut. Nah, untuk di slide selanjutnya yaitu jumlah penyalahgunaan narkoba. Menurut laporan Badan PBB tahun 2017, estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba dunia sebesar 250 juta, jumlah mati atau yang disebut OD atau overdosis hampir 520 per hari. Sedangkan menurut hasil survei BNN atau Badan Narkotika Nasional dan Universitas UI tahun 2017, di 34 provinsi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 330 juta atau biasa disebut dengan OD overdosis, hampir 30 per hari tersebar. Yang pertama yaitu di lingkungan pekerja sebesar 200 juta pengguna, 2 juta pengguna atau biasa disebut 59%. Sedangkan untuk di lingkungan pendidikan hampir 800.000. Dan sedangkan di lingkungan masyarakat ada sebesar 573 pengguna. Untuk karakteristik pecandu bisa digolongkan menjadi 44% pecandu ganja dan 44 pecandu narkoba baru. Sedangkan 65% pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, dan 20% pecandu adalah kurir. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah klarifikasi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu awal pengguna, biasa disebut pencoba baru. Coba-coba pakai ya, sekitar 979.000 jiwa pengguna. Sedangkan untuk pecandu jarum suntik ya, bisa tergolongkan dengan 33.000 jiwa. Ya, untuk non pecandu jarum suntik sekitar 1,519 juta jiwa. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokannya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu di kalangan pekerja. Di kalangan pekerja sendiri sekitar 59% dari jumlah. Sedangkan untuk pelajar sekitar 24%. Dan untuk populasi umum sekitar 17%. Ya, setelah itu ya, kita tahu bahwa banyak narkoba itu tidak hanya untuk kalangan dewasa, juga akan menyebar untuk kalangan pelajar ataupun masyarakat umum. Nah, oleh sebab itu, untuk di slide selanjutnya itu adalah pengertian narkoba. Oke, pengertian narkoba di sini adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, atau biasa disebut bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang. Maksudnya psikologis itu adalah pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
Sedangkan untuk narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu untuk golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ya, tidak untuk terapi dan tidak untuk ketergantungan yang kuat. Contoh seperti heroin, kokain, dan ganja. Sedangkan untuk golongan kedua adalah pilihan untuk terapi ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Maksudnya tidak terlalu kuat. Contohnya seperti morfin atau pedin. Sedangkan untuk golongan 3 sering untuk terapi ketergantungan lebih ringan. Contoh adalah obat codein. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk di psikotropika biasanya dibedakan dalam 4 golongan. Yang untuk golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi atau ketergantungan yang kuat. Contoh ecstasy, MDMA atau LSD. Ya, untuk golongan 2 bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ketergantungan tinggi tetapi kurang lebih dari golongan 1. Contoh amfetamin, metil, fenidat atau biasa disebut Ritalin dan metakoalan. Untuk golongan 3 sering untuk terapi atau ketergantungan sedang. Contoh seperti itu, fenobarbital, flunitrazepam. Untuk sedangkan golongan 4 biasa disebut untuk terapi untuk ketergantungan ringan. Contoh seperti obat diazepam atau clobazam dan bromazepam. Zat aditif lainnya atau bahan zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Contoh diantaranya yaitu minum alkohol. Ya. Dan yang kedua adalah inhalasi atau biasa anak sekarang bisa disebut ngelem. Untuk yang ketiga yaitu adalah nikotin atau biasa disebut rokok. Jadi untuk kalangan pelajar kita tidak boleh ataupun orang lain kita tidak boleh mengkonsumsi 3 tersebut. Meskipun sudah dewasa ataupun kita tidak boleh mengkonsumsi hal itu. Ya. Ada beberapa jenis narkoba yang paling banyak digunakan di dunia. Yang pertama yaitu adalah seperti yang dilihat di slide, yaitu ada di video. Yang pertama ada ganja. Dan foto kedua itu ada sabu-sabu atau biasa disebut bahasa di Indonesia atau micin. Dan yang ketiga yaitu adalah pil ekstasi, ya, atau biasa disebut pil koplo. Ya. Contoh narkoba ada beberapa. Yang pertama bisa dilihat yaitu adalah contoh gambar heroin, ya, ada kokain, ada sabu dan ganja dan juga pil ekstasi. Ya. Jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Contoh maksudnya di sini adalah jenis stimulan atau contohnya amfetamin atau metamfetamin. Istilah gaul biasa disebut sabu atau kristal, atau biasa di kalangan wilayah perdesaan biasa disebut micin.
gangguan, biasanya efeknya yaitu adalah gangguan sistem, saraf, termasuk stroke atau serangan jantung. Sedangkan untuk jenis depresan atau contoh, biasanya maksudnya itu alkohol, dan opium, dan morfin. Ya. Istilah gaul kalau di masyarakat biasa disebut brem atau oplosan, bopeng, botin, mumbul atau putau, atau biasa disebut sekarang anak nongkrong sekarang biasa sebut yaitu kopi tubruk. Nah, efek samping bisa mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, dan sulit tidur dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang selanjutnya adalah ketiga, jenis halusinogen. Contoh bisa disebut ekstasi, musron, atau bunga kecubung. Istilah gaul untuk kalangan sini bisa disebut inek atau magic musron. Untuk efek samping bisa menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Untuk jenisnya yaitu untuk jenis selanjutnya yaitu jenis lain-lain, contoh seperti ganja, mirakat atau biasa disebut lem, ya entah itu pakai lem ataupun mencium bau bensin. Nah, untuk istilah gaulnya adalah nyimeng, gelek atau cat. Efeknya sangat berbahaya bagi tubuh kita, seperti sulit mengingat sesuatu. Reaksi atau respon kita terhadap orang lain sangat lambat, sulit berkonsentrasi, mata selalu merah, mengantuk, dan paranoid dan cemas. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Yang pertama yaitu adalah kompromi mau bergaul dengan narkoba atau biasa disebut coba-coba. Lalu diawali dengan coba-coba, toleransi, pemakaian sosial, pemakaian situasi atau saat kesal atau sedih atau kecewa. Yang keempat adalah kebiasaan, pemakaian jadi semakin sering. Sudah ketergantungan atau biasa disebut ketergantungan, tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah. Untuk yang kelima biasanya terhadap ketergantungan bila tidak pakai atau biasa disebut sakau, kerusakan pada organ tubuh. Ya. Coba dilihat pada gambar video ada ciri-ciri fisik orang yang sering memakai narkoba atau sudah tercandu narkoba. Yang pertama, berat badan akan turun drastis. Ya. Mata terlihat cekung, ya. Pupil mata merah, muka pucat, dan bibir terlihat kehitam-hitaman. Sedangkan untuk ciri-ciri pelaku pengguna narkoba, yaitu antara lain dari kalangan pelajar, disebut malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya, seperti tugas dari sekolah ataupun malas jika disuruh untuk kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu adalah sikap tidak peduli atau jauh dari keluarga, tidak menghiraukan orang lain, kurang peka terhadap orang lain, dan cenderung cuek. Untuk yang ketiga yaitu suka mencuri uang ataupun mengambil uang atau barang yang bukan miliknya karena kebutuhan. Yang ketiga, seringnya keluar rumah ataupun berkeluyuran sampai pulang malam, ya, sampai dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dan untuk efek selanjutnya yaitu yang sering menggunakan narkoba atau jenis bahan ekstasi lainnya itu sangat bermacam-macam. Ya, salah satu juga bisa terhadap tubuh kita, yaitu sering batuk-batuk, terus sering pilek berkepanjangan. Ya, biasanya terjadi pada saat gejala atau
putusnya zat. Dan yang paling menonjol biasanya itu orang yang sering menggunakan atau mengkonsumsi, bicaranya sudah tidak terlalu jelas. Biasanya agak jedel atau pelo, atau biasa disebut dengan jedel. Ini tidak bisa ngomong. Dan untuk selanjutnya, ya, efek sampingnya ini sangat berbahaya. Jadi tidak hanya itu saja, sangat banyak efek sampingnya. Setiap orang juga bermacam-macam. Ada yang biasa sering mimpi buruk, atau biasa disering, ada juga yang mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, seringnya menguap. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri psikologis orang yang terkena atau sudah mengkonsumsi narkoba. Biasanya sangat sensitif dan cepat bosan, dan sangat membangkang bila ditegur atau dimarahi. Jadi tidak mau ditegur atau dinasehati orang lain dengan pendiriannya sendiri, dan mudah marah atau emosi terhadap orang lain. Nah, bisa dilihat di situ adalah contoh nyata dampak penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Nah, penyebabnya yang pertama biasanya dari diri sendiri. Terus kita ke diri sendiri, ada keluarga, ada kelompok, dan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa strategi atau peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba. Oleh sebab itu, yang pertama, kita harus berkomitmen diri, bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri dan keluarga atau kelompok atau komunitas atau grup kita dari lingkungan dan penyalahgunaan peredaran narkoba. Yang kedua yaitu adalah regulasi anti narkoba, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat daerah, instansi, kampus, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah bersih narkoba, mewujudkan lingkungan di masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, atau sekolah bersih narkoba. Ya, di sini ya apa yang harus dilakukan bila ada salah satu teman atau keluarga sebagai penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, yang pasti kalian akan yang satu, jangan bergaul dengan teman atau sahabat atau tetangga yang pengguna narkoba. Ini bisa kalian menjauhi, ya bukan berarti menjauhi itu tidak berteman, ya. Maksudnya itu menjauhi, tidak bergaul dengan bahaya narkobanya. Dan kedua, laporkan kepada pihak atau pihak-pihak berwajib seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mojokerto ataupun ke RT, atau kalau di desa biasanya RT, RW, dan kepala desa. Nah, coba dilihat untuk di slide selanjutnya itu adalah ketentuan pidana lebih dari 5 gram. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba jika sering sudah menggunakan lebih dari 5 gram, itu akan tergolong dengan tuntutan pidana yang lebih. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenyataan yang perlu kalian ketahui, menghilangkan kebiasaan ketagihan adalah perjuangan seumur hidup kita. Jadi kita tidak mudah untuk menghilangkan rasa ketagihan jika sudah terkena dan mengkonsumsi narkoba. Ini resiko kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan saudara kita, dan mencoreng nama baik keluarga kalian. Dan
dapat menyebabkan terjadi berbagai macam efek samping yang bisa membahayakan tubuh kalian dan juga orang lain. Nah, untuk kenyataan yang perlu kalian ketahui, jika tidak menggunakan narkoba, kemungkinan kamunya atau mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali itu sangat tinggi. Jadi kalian jangan coba-coba untuk menggunakan atau mengkonsumsi itu. Nah, karena jika sudah mengkonsumsi itu, akan susah atau menghilangkannya itu akan berat, karena kalian sudah kecanduan. Dan banyak korban yang menjadi penjahat atau pencuri untuk dapat membiayai kebiasaan mereka. Contoh, seumpama kalian tidak punya biaya untuk memberi narkoba, akhirnya kalian akan berbuat kejahatan seperti mencuri atau menodong. Nah, oke. Terima kasih untuk pesan-pesan yang dari Bapak. Jauhi narkoba. Cobalah hidup sehat. Jangan coba-coba mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain waktu.